Iya, firman Tuhan pada pagi yang indah ini kita akan bersama-sama melihat tentang true love, kasih yang sesungguhnya, kasih yang sebenarnya. Ya, hari-hari ini masih dalam suasana kita memperingati hari Valentine gitu ya, yang ramai juga. Valentine ini baru ramai saudara, tahun ini baru ramai karena ada banyak penolakan. Ada beberapa kota-kota ya, karena mereka menolak perayaan Valentine. Memang kemarin tidak enak saudara ya, waktu dalam wawancara dari pihak bukan MUI sebenarnya, tetapi satu lembaga Islam, dikatakan bahwa Valentine itu merupakan perayaannya orang Kristen. Padahal sebenarnya Valentine bukan perayaannya orang Kristen. Memang awal muasalnya dulu itu pada zaman Roma Katolik, ketika Roma itu kekaisarannya menjadikan Katolik, kekristenan itu sebagai agama, ya waktu itu dia memang agama itu dikendalikan oleh negara. Lalu mereka menjadikan Valentine itu menjadi sebuah perayaan, ya, sebuah perayaan yang karena latar belakang dari Valentine ini yang kurang baik, ya, yang kurang baik. Tetapi sebenarnya Valentine ini bukan perayaan orang Kristen. Ya, saya dulu cukup kaget waktu saya baru tahu Valentine itu pada waktu praktek di kota Jakarta. Saya nggak tahu di Salatiga. Memang di Jakarta sudah cukup ramai, di kota Solo itu tidak ada juga hari Valentine. Baru-baru terakhir itu. Jadi waktu tahun-tahun 92 pada tanggal 14 Februari saya pas pagi itu, kalau nggak salah Minggu, pas hari Minggu pagi-pagi saya sudah didatangi beberapa cewek, dikatakan, "Kak, selamat hari Valentine." Gitu. Oh, ini saya nggak ngerti gitu, saya sedang bego gitu. Apa itu? Dikasih coklat, dikasih kartu dan sebagainya. Valentine saya bingung juga, ini apa sih ini Valentine begitu? Saya nggak ngerti betul tidak tahu, karena di kota Solo tidak pernah dirayakan. Nah, saya nggak tahu di kota Salatiga apakah Valentine sudah cukup lama. Itu tahun 92 saya baru dengar. Lalu beberapa tahun kemudian, yang mungkin 5 tahun kemudian, baru mulai dikenal di kota Solo Valentine itu, mulai orang merayakan. Atau karena saya katrok gitu saudara ya, karena saya desa, saya nggak tahu gitu saudara ya, karena saya dulu eksklusif sekali, saya jarang pokoknya dari sejak remaja itu senangannya hanya pelayanan, jadi kisarannya hanya di gereja, dan memang gereja tidak pernah merayakan, di gereja di mana kami beribadah itu tidak pernah merayakan hari Valentine ya. Baru sekarang kan ramai Valentine. Nah, saya rindu nanti kita akan melihat sejarahnya dulu supaya kita tahu sejarah Valentine seperti apa. Lalu kita akan melihat bahwa kasih yang dimaksud oleh Valentine atau kasih yang sesungguhnya itu seperti apa, gitu saudara ya. Oke, mari kita sama-sama melihat terlebih dahulu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga yang ke-11. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti kita akan baca ayat ini secara berganti-gantian. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai penyampaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya saudara, ini kasih yang sesungguhnya yang Tuhan nyatakan jauh sebelum Valentine itu ada.
Jadi inilah kasih Tuhan yang sebenarnya jauh sebelum perayaan Valentine itu ada. Nah saudara, sebelum nanti kita membahas lebih dalam tentang kasih Allah itu, kita mau melihat sejarah tentang Valentine. Nah saudara, ini nanti akan ada, karena itu kita gereja harus hati-hati juga, karena akan ada upaya-upaya untuk pelarangan terhadap Valentine, kegiatan Valentine. Ya karena itu gereja harus hati-hati, kita nggak usah Valentine itu dalam konteks yang langsung disampaikan, dipublikasikan begitu. Nanti mudah-mudahan dengan apa yang kita sudah pelajari pagi yang indah ini, kita bisa melihat ke depan dengan lebih baik. Ya karena ini upaya untuk ke sana gencar ya. Sudah beberapa, Surabaya itu dilarang, betul-betul dilarang sudah ya, betul-betul dilarang untuk mengadakan acara Valentine di sekolah-sekolah, itu dilarang ya. Dulu kami di sekolah Kalam Kudus, di SMP Kalam Kudus, setiap hari Valentine begitu diadakan ya, diadakan acara memang. Jadi dikorbankan 1 jam untuk acara bervalentine ya. Saya sih senang saudara ya, biasanya hari Valentine itu saya bawa coklat banyak ya, karena dikasih setiap bulan ketemu, Pak Tin, selamat Valentine, kasih coklat, kasihan gitu ya. Nanti saya tidak pernah balesi ya. Ada guru kata gini, Pak Tin kok nggak balesi? Balesi mau berapa orang? Saya bilang mau nyiapkan berapa coklat ya. Jadi saya bilang pokoknya terima saja sudah Valentine, ada yang caki, ada yang silver queen dan sebagainya ya. Jadi luar biasa ya. Mungkin kalau ditiadakan ya gurunya repot, jangan dapat oleh-oleh dan tidak bisa membawa oleh-oleh untuk anaknya sebenarnya. Jadi dulu saya pulang kasih oleh-oleh sama anak saya setiap hari Valentine, pasti ada coklat ya, 1 kresek itu saya dapat saudara ya. Nah kita mau melihat bersama-sama 2 versi besar, ada banyak versi ya. Saya dulu pada waktu di kota Jakarta, nah setelah itu saya diminta, bayangkan saudara ya, saya tidak ngerti Valentine, dapat Valentine, lalu diminta khotbah tentang Valentine. Nah waktu itu belum ada Mbah Google ya saudara ya, Mbah Google belum ada saudara ya. Kalau sekarang kan disuruh tema apapun ada Mbah Google saudara ya, saudara cari di Google itu ketemu, Mbah Google akan memberitahu kepada kita. Nah dulu tidak ada Mbah Google, jadi pada waktu itu internet pun masih sangat jarang sekali orang awam punya internet saudara ya. Jadi waktu itu saya carinya ke buku ya, sampai carinya keluhan-keluhan, cari Valentine. Akhirnya ketemu beberapa versi. Yang pertama, kenapa diadakan Valentine, latar belakangnya karena Valentine itu dikatakan bulan Februari itu bulan musimnya burung-burung kawin. Nah saudara ya, apa kaitannya dengan kita saudara, burung kawin kalau kita rayakan gitu saudara ya. Jadi itu pertama kali saya cari gitu, dan beberapa latar belakangnya belum tidak sulit sekarang ya, sekarang itu banyak sekali dan hampir semua sama gitu ya. Lalu saya coba cari, saya ketemu di satu majalah yang sudah lama gitu ya, majalah Ananda, kasih tahu ya, dulu ada majalah Ananda saudara ya. Saya cari di situ dan di situ diceritakan tentang versi dari Valentine, yaitu kehebatan dari nilai kepahlawanan dari Santo Valentino. Ya, nanti kita lihat bersama-sama. Ada 2 versi besar tentang latar belakang Valentine. Nah, saudara, pertama adalah pada zaman Romawi kuno saudara ya, tanggal 14 Februari itu diperingati sebagai perayaan Hari Dewi Juno. Hari Dewi Juno itu adalah disebut, mereka seringkali kita kenal dengan Dewi Hera. Masih ingat saudara ya, Hera. Saudara kalau sering dengan Dewi Hera itu film apa saudara ya? Hercules saudara ya, Hercules. Itu adalah istri Dewa Zeus ya, yang disebut dengan Dewi kesuburan wanita. Jadi untuk dapat anak dan sebagainya. Jadi kaitannya bukan kesuburan bumi, tetapi kesuburan wanita. Nah saudara, nanti kalau kita lihat Hercules, kenapa seringkali musuhnya Hercules itu Hera? Karena Dewa Zeus ini senangnya selingkuh, luar biasa ya. Jadi Zeus ini adalah raja dari dewa-dewa. Dewa saja bisa selingkuh saudara. Gimana ini rajanya dewa loh saudara? Jadi anaknya banyak. Ya nanti ada yang udah terbang itu Poseidon ya, yang ada filmnya saudara. Itu kan hasil anak dari selingkuhannya si Zeus itu. Ya, Zeus itu punya 3 saudara ya, yang menguasai apa namanya. Ini kalau saudara yang suka belajar filsafat ya, saya suka filsafat saudara ya. Jadi itu ada itu
Hades itu ya, apa namanya, Hades itu sekarang dijadikan itu nama neraka. Hades itu dewa yang menguasai bawah bumi gitu ya, bawah bumi. Nah, Zeus ini menguasai langit. Jadi senjatanya petir, saudara ya, selalu senjatanya petir. Nah, saudara jangan dipercaya ini hanya mitosnya mereka. Kalau jangan coba nanti, wah hebat juga dewa Zeus itu seminggu katanya, saudara. Enggak, saudara, repot saudara ya. Jadi itu pemahaman mereka. Nah, pada hari tanggal 14 Februari itu mereka merayakan, khususnya untuk wanita-wanita, mereka menyembah kepada Dewi Hera. Ini sejarah Valentine, saudara ya. Lalu tanggal 15-nya itu dilanjutkan dengan perayaan Lupercalia. Nah, zaman dulu saudara, wanita itu rendah. Saudara kalau lihat nanti film-film Romawi, wah wanita itu tidak ada nilainya ya, rendah betul ya, rendah betul ya. Dia mulai naik derajat kalau diangkat, dinikahi, dijadikan selir oleh kaisar. Nah, makanya kita lihat kaisar-kaisar zaman Romawi itu istrinya banyak saudara. Kenapa? Dewanya aja istrinya banyak, lagi kaisarnya saudara ya, kaisarnya sudah banyak. Nah, itu kalau kita lihat latar belakangnya seperti ini. Jadi perayaan Lupercalia ini parah sekali saudara. Jadi zaman dulu wanita-wanita itu cukup tidak dipandang. Jadi perayaan Lupercalia ini saya coba cari dari berbagai macam data ya, saya coba kumpulkan data-datanya. Jadi dari berbagai macam versi saudara ya. Nah, coba saya coba rangkumkan ya. Ada yang menyatakan perayaan Lupercalia ini bagi seorang wanita itu dibuat khusus hari itu, mereka boleh berkomunikasi dengan pria-pria. Jadi zaman dulu itu wanita itu rendah sekali di hadapan pria. Jadi kalau mereka lewat itu nggak boleh lihat mata saudara, harus tundukkan kepala. Nah, pada perayaan Lupercalia ini nanti semua pria-pria itu akan menulis namanya, lalu dimasukkan ke sebuah gentong itu ya. Mereka ada satu tempat begitu. Pada hari raya Lupercalia itu mereka memasukkan nama, misalnya saya Agus gitu, tak masuk no, Juli, Melki masukkan ke gentong. Lalu wanita-wanita nanti yang dari orang-orang Romawi ini akan datang ke tempat itu mengambil nama. Nah, kalau nama saya diambil dapat Agus ya. Jadi saya berjodohan dengan orang ini, dan itu berlaku selama 1 tahun. Nek 1 tahun bosen, nggak cocok, boleh diganti. Nah, saudara, nggak cocok, oke, saya akan menulis nama lagi. Ya, saya nggak cocok nih, ya saya nggak cocok nih. Itu saya boleh pakai tulis nama lagi di tahun depan tanggal 15 pagi hari raya Lupercalia. Nah, itu seperti itu. Dan versi yang paling lebih mengerikan lagi saudara, dikatakan pada hari raya Lupercalia ini laki-laki tadi waktu ngumpul tadi dia bertelanjang, setengah telanjang, tetapi yang dikatakan betul-betul telanjang ya, betul-betul telanjang. Lalu wanita-wanita itu juga setengah telanjang. Lalu pria-pria ini akan menyambuti wanita-wanita dengan kulit kambing atau kulit sapi. Bukan cambuk, tapi cambuknya itu dari kulit sapi atau kulit kambing, dicambukin. Tujuannya apa? Ketika dicambukin ini wanita ini kan subur gitu saudara. Nah, luar biasa ya. Nah, saudara berkata, oh gila ya, gila. Tapi itu Valentine ya saudara. Nah, saudara rayakan itu saudara ya. Nah, itu yang terjadi, itu dirayakan terus ya selama bertahun-tahun. Itu yang terjadi. Nah, tetapi nanti ketika gereja ya, itu latar belakang 14 Februari. Ketika gereja menjadikan kekristenan menjadi agama kekaisaran Romawi, beberapa tokoh-tokoh gereja pada waktu itu melihat ini sesuatu yang rasanya nggak pas ya, nggak pas bagi gereja. Lalu mereka mencoba mengganti latar belakangnya. Dicarilah mereka, akhirnya ketemu pada tanggal 14 Februari ada satu peristiwa yang luar biasa yang dianggap ini nilai kepahlawanannya cukup hebat, yaitu Pastor Valentino ya, Pastor Valentino. Pada waktu zamannya Pastor Valentino itu pastor yang kecil di satu kota. Pada zaman itu diperintah oleh Claudius II. Sudah nanti kalau baca sejarah kekaisaran Claudius II itu kaisar yang begitu kejam, sangat kejam. Ya, pada waktu itu mengalami peperangan besar dengan musuhnya dulu.
Romawi itu mengakui 2/3 ya, 2/3 dunia dikuasai oleh Romawi. Jadi itu zaman-zaman eranya Romawi. Tuhan Yesus pun juga mengalami hal yang sama. Tetapi nanti kalau kita lihat secara politik ya. Tetapi kalau nanti kita lihat secara firman Tuhan, memang Tuhan buat itu supaya apa, saudara? Supaya penginjilan itu dapat berjalan. Jadi pada waktu satu bahasa, saudara ya. Jadi bahasa Romawi itu sudah kental digunakan karena biasa istri, saudara ya. Kalau Bapak Ibu saudara yang pernah mengalami zamannya Belanda, ya, pada zaman penjajahan Belanda, rata-rata orang-orang ini pasti ngerti bahasa Belanda, gitu ya. Saya dulu waktu praktek, saudara ya, waktu praktek di kota Jakarta, kosternya itu dulu ngalami masa Belanda sehingga sekolah di Belanda. Jadi yang keluar selalu bahasa Belanda, ya. Slodder katanya, saudara, slodder. Tapi saya bilang, kamu slodder. Oh ini slodder nih, saudara ya. Jadi kan tahu, saudara, slodder itu ternyata jorok gitu, saudara ya. Wah slodder senjatanya selalu setiap orang ketemu slodder, ada slodder, saudara. Nah itu orang Belanda gitu ya. Orang-orang Belanda kan seperti itu, saudara. Jadi ada bahasa, kita pun banyak kena bahasa Belanda ya. Sudah school itu kan bahasa Belanda, sangkur itu kan bahasa Belanda, Swemen ya, jare itu bahasa Belanda, saudara ya. Dulu sama kalau masih kecil masih sering tuh, mau kemana? Jare itu apa, saudara? Ulang tahun yang tahu tata ini, saudara ya. Yang muda-muda nggak tahu tuh jare, itu nggak tahu tuh jare, saudara. Dulu dari kecil tuh ngalami ya, karena orang tua saya juga usianya juga, kalau mama saya 45 baru lahir, saudara ya. Kalau papa saya 35 tahun 35 lahirnya. Sehingga kental seperti itu, ya. Ayo nanti pergi jare katanya. Ya nanti swimming ya, swimming itu swimming, renang ya. Hampir sama, itu udah school, sangkur kan masih kan di sini. Kalau orang-orang Bono pasti bukan namanya bukan Bradley Bayang kan baru sekarang, saudara ya. Dulu namanya sangkur, Sunda School, saudara. Sunda School itu kan Sunday School, saudara ya. Hampir sama. Nah saudara, kita lihat mempengaruhi sebenarnya itu dari segi firman Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan supaya Injil itu bisa diberitakan. Bayangkan kalau dulu beda. Sekarang ini sudah mau ke Korea, mungkin sudah pengen Injil ke Korea, nggak ngerti bahasanya. Ya, saya pernah diutus mau ke Suriname, sudah pernah proyek kampus saya diutus bagus. Kita utus bagus bagi misioneri ke Suriname. Saya bilang, kenapa Pak? Karena di sana itu bahasa Jawa itu menjadi bahasa kedua. Ya, bahasa kedua setelah bahasa Belanda. Jadi Suriname kan penjajahan Belanda dulu, banyak orang Jawa dibawa ke Suriname, saudara. Di sana bahasa Jawa itu menjadi bahasa yang kedua. Jadi di sana rata-rata bisa bahasa Jawa, saudara. Makanya menteri-menterinya banyak yang orang-orang Jawa. Ya dulu pernah ada 2 menteri dalam negeri dan menteri luar negerinya itu orang Jawa datang ke Indonesia. Pak Harto pernah pergi ke Suriname, saudara. Bisa ngomongnya Jawa, saudara ya. Pak Harto orang desa, saudara ya. Jadi dia bisa bercengkerama. Nah demikian juga yang terjadi di situ. Nah pada waktu itu karena mengalami peperangan yang cukup besar, Claudius butuh banyak prajurit. Karena itu dia memerintahkan semua orang laki-laki, ya mereka harus ikut berperang, baik itu yang sudah menikah maupun yang belum menikah, semua harus ikut berperang karena itu peperangan prajurit. Nah apa yang diputuskan oleh Claudius itu terjadi pergolakan, mereka protes, mereka demo, nggak mau, saudara. Khususnya apalagi yang menikah, dia takut kalau perang itu kan identik dengan siap mati, ya saudara ya. Kalau saudara menikah dengan seorang TNI atau aparat pemerintah, ya TNI atau polisi, saudara, biasanya ada surat seperti fakta integritasnya ya, siap mati di medan perang. Kalau mau menikah juga akan ditanya, saudara, siap nggak kamu ditinggal sama suami? Jadi nggak bisa. Saya punya saudara sepupu yang cukup jauh, saudara, menikah dengan TNI. Hari ini menikah, besok sudah ditinggal, saudara. Nggak bisa. Terus nggak bisa, wah bulan madu sih, sana perang kok bulan madu. Nggak bisa, saudara. Jadi itu sudah menjadi sebuah aturan dan mereka protes. Lalu mereka coba demo. Ternyata protesnya ini ditanggapi Claudius berbeda karena dia punya otoritas. Akhirnya Claudius marah. Akhirnya menyatakan bahwa mulai sekarang tidak boleh ada pernikahan. Nggak boleh ada pernikahan karena yang merusak itu pernikahan. Gara-gara menikah orang nggak mau berperang katanya. Jadi pernikahan itu dilarang, dan kalau sampai berani melaksanakan pernikahan mereka dihukum mati. Nah pada waktu itu Romo Pastor Valentino ini melihat ini, saudara. Lalu Romo Valentino dengan diam-diam menikahkan orang-orang yang menikah. Ya, lalu sertifikatnya
disimpan oleh dia. Dan mulai banyak orang-orang yang ingin menikah datang pada Santo Valentino, yang pada waktu itu menjadi larangan keras. Dan akhirnya ketahuanlah Santo Valentino, ketahuanlah Santo Valentino. Akhirnya dibawa ke penjara. Nah, di penjara ini ada dua versi. Versi yang pertama, Valentino sering dikunjungi oleh seorang wanita, anak dari sipir penjara. Tapi versi yang lain, betul dikunjungi, tetapi akhirnya Santo Valentino itu menjalin cinta. Nah, ini versi yang berbeda lagi, saudara. Tapi ya dosa, saudara. Kalau si pastor itu kan tidak boleh menjalin cinta, saudara. Ini menjalin cinta juga ini. Nah, tetapi mungkin di versi yang lain sedikit dikemas supaya kelihatan pastor kok menjalin cinta, nggak boleh gitu, saudara ya. Akhirnya tidak diceritakan di situ menjalin cinta, hanya menjalin komunikasi. Ya. Nah, pada satu kali karena begitu dekatnya, lalu karena di penjara kan tidak seperti sekarang bisa ada HP dan sebagainya ya, dulu nggak boleh. Si pastor tadi menulis sebuah surat cinta kepada, ini versi yang ini sudah ya, jadi versi yang mana nggak ngerti. Kalau versi yang lain katakan menulis surat cinta kepada semua orang, menulis surat cinta sudah ya. Jadi menulis surat cinta kepada anak gadis sipil tadi ya, lalu di akhirnya ditulis Love Your Valentine, jadi artinya dari from Your Valentine, jadi artinya dari Valentine gitu saudara ya, dari Valentine. Dan itu diserahkan pada tanggal 14 Februari. Ironisnya, ketika dia menyerahkan surat cinta itu, pada hari itu pula si Pastor Valentino itu dihukum mati, dipenggal kepalanya. Nah, akhirnya ini ramai diceritakan, lalu akhirnya mereka mengangkat bahwa Valentino ini dijadikan santo. Ya, santo itu berarti orang suci. Lalu ketika era berkembangnya tadi saya katakan tadi, gereja mulai berkembang, akhirnya acara menyembah kepada Dewi ya, Dewi Hera dan Lupercalia tadi perlu dihilangkan, walaupun Lupercalia ini masih diperingati ya. Jadi sebenarnya Valentine itu lebih ke arah Lupercalia tadi ya, acara ngumpul buat dance, buat pesta, party, Valentine ya. Saudara kalau bilang Valentine sudah-sudahnya larinya mana saudara? Kasih sayang, oke. Kasih sayang kepada siapa? Kasih sayang pada lawan jenis, dan ini orang-orang anak muda biasanya. Nah, ini yang diamati oleh para aparat pemerintah, dan akibat dari pesta-pesta ini ternyata berdampak sangat buruk. Karena itu beberapa wali kota, bupati, mungkin gubernur ini sedang mengupayakan untuk pelarangan mengadakan acara-acara Valentine, acara-acara Valentine. Nah, saudara, ini latar belakang, dan akhirnya mereka menjadikan perayaan Lupercalia tadi menggantikan perayaan menjadi memperingati Santo Valentino ya, karena dia menulisnya From Your Valentine, maka dijadikan hari perayaan Valentine yang kita kenal dengan Valentine Day. Nah, saudara, itu sejarahnya, itu sejarah Valentine yang mungkin selama ini kita nggak tahu ya, kita ngikutin. Bahkan banyak gereja yang begitu merayakan dengan cukup meriah. Memang saya belum pernah merayakan hari Valentine ya, artinya di gereja Solo dimanapun, karena saya pernah melihat latar belakang ini. Dan pada waktu itu ketika saya masih pemuda, ketika saya diminta khotbah di pemuda remaja di Jakarta itu, saya sampaikan ini, dan ternyata banyak yang nggak tahu juga pada waktu itu. Kalau sekarang saya yakin sudah mulai tahu ya, karena ini saudara ada Mbah Google, itu cukup gampang ya, saudara tinggal cari saja nanti di internet ya, tanya sama Mbah Google, maka Mbah Google akan dengan senang hati memberitahukan kepada kita. Nah, saudara, sekarang kita kembali, ada kasih saudara, tetapi kita sebenarnya punya kasih yang lebih besar daripada kasih itu, yaitu kasih Yesus. Tadi kita sudah melihat bersama-sama bagaimana kehebatan kasih Tuhan itu. Saudara, tidak ada kasih yang melebihi kasih Yesus. Jadi rasanya tidak pas kalau ada kasih lain yang coba kita akan munculkan di luar kasih Yesus. Kasih Yesus luar biasa. Ada suami ketika, ya baik juga sih, saudara mau merayakan itu boleh, tetapi harus dasarnya kasih Yesus. Jangan sayang istri ini pas Valentine
besok cembut lagi pas Valentine kayak coklat, ya kayak bunga mawar. Lo saudara bawa coklat sama bunga mawar jangan cuma pas hari Valentine, setiap hari. Ya alasannya pasti alasan logis saudara ya, alasan klise. Kalau tiap hari bagus tuh Pak coklat ya saudara ya, setiap hari bawakan coklat sebagai coklat, yang kedua kolesterol saudara ya kalau setiap hari makan coklat. Nah saudara, tetapi yang mau saya sampaikan bahwa boleh artinya kita pas ini ada momen gitu ya, momen yang cukup bagus, kita mau mungkin pas sebelum Valentine mungkin puring-puringan, konflik gitu saudara ya, lalu diajaklah sang istrinya ke kamar gitu ya, terus pura-pura tutup mata gitu saudara ya, begitu buka mata lo coklat seneng saudara ya, lali ya kemarin gejekan lali gara-gara Silver Queen, kan luar biasa saudara ya, Silver Queen ternyata bisa menyatukan saudara. Tapi jangan lupa saudara, disatukan bukan hanya karena Silver Queen, disatukan karena saudara mengasihi Yesus. Kalau cuma Silver Queen tok saudara seneng, bapak kasih ya semua cipiki saudara, besok kalau Silver Queen lagi belejekan lagi saudara, bangkrut lama-lama saudara ya, kalau harus setiap hari membawakan Silver Queen saudara ya. Bagi Silver Queen mahal, apalagi hari-hari ini saudara rame, saudara nggak cepet-cepet habis saudara ya, cari Silver Queen cukup sulit ya hari-hari ini. Nah saudara, kita mau lihat bersama-sama di dalam Yohanes 15:13, luar biasa ini ya. Yohanes 15:13 katakan demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Luar biasa ya, tidak ada kasih yang lebih besar yang memberikan kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pertanyaan saya, siapa sih yang pernah memberikan nyawa bagi orang lain? Kok saya tidak yakin ada di dunia ini sudah. Saya pernah katakan ya, seringkali saya katakan itu kalau ada seorang anak yang sakit itu saudara, ibunya tiap kali nangis, saya ngomong gini, nah, buat Tuhan, buat daripada anak saya yang sakit aja gitu saudara. Ya saudara, karena pada waktu nggak sakit, baru sakit gigi aja, belum Gusti saudara, baru sakit gigi saudara. Kadang kita sepertinya hebat ya, waktu belum mengalami sakit, anak kita yang sakit, tak berarti ini saudara. Coba kalau yang sakit kita, nuntutnya Tuhan yang luar biasa, Tuhan kenapa? Kurang oke saudara. Manusia seringkali seperti itu saudara. Karena tidak sakit sepertinya pasti mau sakit, padahal mau sakit ya belum tentu siap saudara, belum tentu siap. Nah saudara, itulah kasih manusia. Ya seringkali saya pernah sampaikan kok, kalau pernah melihat pemakaman gitu saudara ya, acara pemakaman begitu ditinggal suaminya, istrinya hamil, aku malu kata saudara ya, repot itu saudara ya. Waktu petinya mau diberangkat dibandungi, nanti sampai kuburan mau dimasukkan, aku tak mau. Saya pernah tanya, kenapa saudara? Seringkali saya tanya, kenapa mereka menangis? Karena saya? Enggak saudara, kenapa? Karena digondeli. Coba saudara lihat ya, kalau ada yang nangis semakin berangkul digondeli, semakin dia berot saudara. Kalau tidak percaya sudah lihat ya, karena masalah kalau saya gondeli saudara. Coba aku mau ikut bener nih. Tunggu saya tunggu Pak, seperti satu lagi katanya. Tenang, kita ikutin, tunggu ya Bu, kok seperti sudah. Kan bilang orang situ kata kita. Loh, kelihatannya ini sedikit juk saudara ya, tetapi itu yang terjadi. Nggak ada yang mau mati buat orang lain, tapi Yesus mau mati buat kita. Nah ini luar biasa, maka tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Siapa yang mau mati? Siapa sahabat, setia sudah, terus dijolimi, nanti dulu enak aja, kamu masih punya anak istri. Kok saya yakin tidak ada orang yang mau mati buat orang lain. Luar biasa saudara ya, kasih Tuhan itu luar biasa. Nah saudara, ada 3 alasan kasih Yesus yang tidak ada bandingannya. Ada 3 alasan. Kenapa kasih Yesus tidak ada bandingannya, nggak ada duanya, nggak ada yang mampu menyaingi kasih Tuhan. Karena itu kita sudah ketemu kasih yang dahsyat, kita sudah ketemu kasih yang hebat. Jangan cari kasih yang lain lagi. Kenapa kita cari kasih yang lain? Itulah manusia saudara.
segala-galanya, pasti cari alternatif. Maka disebut sekarang pengobatan alternatif. Manusia itu sebenarnya cari alternatif. Jalannya sudah bagus lurus, coba boleh alternatif, akhirnya belasuk. Begitu kok belasuk bingung. Ya, ada 3 alasan kasih Yesus. Kenapa disebut tidak ada bandingannya? Yang pertama itu kasih Yesus itu memberi. Nah, tapi bukan sekedar memberi, saudara. Memberi dengan segala ketulusan dan pemberiannya ini saya tidak percaya tidak ada satu orang pun yang mampu menyainginya. Coba kita lihat di Markus 10 ayat 45, ya. Markus 10 ayat 45 dikatakan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Belum kita masuk ke memberikan nyawanya saja, saudara. Prinsip yang disampaikan oleh Tuhan dalam Markus 45 dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Pertanyaan saudara, kira-kira saudara cocok gak dengan ini? Daging saudara cocok gak dengan ini? Saudara maunya dilayani atau melayani? Wis dilayani aja kadang orang timu saudara ya, bisa marah saudara. Coba kalau Natal itu ya, yang terima tamunya, ayo mari silakan. Kan itu kan sudah dilayani saudara ya. Mari silakan duduk begini sesak katanya saudara. Di sini nggak ada, aku bisa banyak saudara. Kalau nggak mau sesak, mau nyaman, ibadah jam 4, saudara datang jam 2 pasti dapat di mana saudara mau duduk, dapat pilihan saudara. Oh aku mau duduk tempatnya bagus saudara. Silakan datang jam 2, sudah duduk aja di situ. Saya mau melihat bisa duduk, saya akan ngomong gini, maaf tempat saya enggak saudara, saya harus ngalah saudara di belakang saudara. Kayak saudara kepo. Loh ini kan sudah dilayani. Banyak itu sudah. Madura pakai. Kamu bisa lima. Tidak gampang saudara. Ya, itu biasanya pagerayu ya, pagerayu. Kalau acara pesta kan modelnya kan pakai eko ya. Ada pagerayu yang mengantarkan tempat duduk. Kan lebih enak saudara. Kalau yang mengantarkan tuannya, ya yang punya kerja, wah di daprat sana daprat sini ya. Biasanya model kursi 10 itu sudah makan pantau itu kalau orang Sunda kiacu ya, sudah makan 9 macam gitu ya. Itu kan biasanya isi 10 ya, isi 10. Wes datangnya telat, jalur satu meja, satu rombongan 7. Wah itu paling sulit saudara, paling sulit. Dulu pernah belum ada model itu, saya suka nganter. Ini nggak mau, 7 maunya, mau satu meja. Padahal satu meja habis. Nah biasanya begini saudara, yang pernah nikah kita punya strategi saudara. Ada beberapa meja kita tutup dulu. Kalau semua sudah diisi, kalau sampai nanti sudah penuh, baru kita buka lagi kan gitu kan. Jadi tidak bisa diisi, karena sudah penuh ya tinggal 3, 4, 5. Sebab kalau nanti nggak diisi semua, itu yang baru 10 orang kita tetap bayar saudara. Kalau diisi 3 kita bayar 10, kan begitu kan? Nah, tidak berarti 1 saya diundang loh, saya tahu loh katanya. Malah dimaki-maki saudara. Jadi akhirnya sekarang pakai itu, ya pakai itu yang atur itu pagerayu, ya pagerayu jadi rayu saudara. Itu biasanya pertama ayu ya, seneng gitu. Nanti ternyata ada ayu wajahnya, boneknya gitu saudara. Tidak bisa saya mau, buka meja aja. Wah, saudara. Kali Pak Geraya saya udah bergalak-galak juga ya. Nggak mau juga karena saudara itu tinggal. Nah, saudara, kita lihat melayani itu memang tidak gampang. Enak dilayani daripada melayani. Ini prinsip konsepnya manusia, betul nggak? Saudara makan gitu ya. Saya kadang bercekan salah juga, berdosa juga ya. Orang dilayani dengan baik itu bercekan juga, betul. Gejeknya juga ya. Wih, ini gitu saudara. Sampai tadi nggak pergi juga. Udah duduk tamu ada yang lain. Gak dilayani nih sudah. Kemarin saya menikah sudah datang sebuah pernikahan di kota Solo. Ya, yang model begitu juga sudah mau duduk sudah dipakai gitu sudah. Jadi sama grupnya tuh mungkin dengan grup-grupan ya. Jadi mau duduk sudah dipakai Pak katanya. Wah, itu ngajak menaik gitu ya. Saya panggil itu apa namanya Pak Gerai. Ini cantik kan Mbak? Oh ya Om, tunggu ya Om ya katanya. Ya hilang nggak datang ya. Datang lagi sama lagi mau duduk mana sudah dipakai. Saya panggil lagi, saya 3 orang saya bilang, oh ya Pak tak cari hilang lagi. Saya bilang sama istri, wis mangan yang anu aja demo saya bilang sudah. Nanti ntar demo yang kemana Bapak? Bayangkan di tengah-tengah lihat sana lihat sini, ya memang manusia kalau
makanya jangan dilayani, jangan dilayani. Tapi Yesus datang dengan konsep barunya. Aku datang bukan untuk dilayani, luar biasa. Kalau saudara memang marah karena sudah tidak dilayani, sudah belajar sama Yesus. Yesus melayani, di mana ini sampai muridnya saja dicuci kakinya sudah. Itu luar biasa. Ya, jadi Yesus mau bahkan disingkatkan dia mau memberikan nyawa. Luar biasa. Belum ada satu orang pun yang berani memberikan nyawanya. Kalau duit aja bisa, begitu pun kadang hitung-hitungan juga tuh ya. Tapi nyawa. Maka seringkali saya katakan begini, apa sih yang menjadi keperluan kita yang Tuhan tidak kasih? Apa? Nyawanya saja Tuhan kasih kok. Apalagi cuma kebutuhan hidup, saudara. Terlalu kecil. Nyawanya saja Tuhan beri. Luar biasa, saudara. Jadi kalau hanya kebutuhan hidup sudah takut, kenapa harus takut? Nyawanya saja Tuhan berikan untuk kita. Dan itu janji firman Tuhan, kan apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan cukupkan. Di dalam Kristus memberi adalah lebih berbahagia. Ini prinsip yang memang sangat bertentangan. Ya, prinsip-prinsip yang seringkali bertentangan dengan prinsip dunia. Orang dunia itu kan berbahagia kalau menerima, betul nggak saudara? Ceritanya, wah puji Tuhan, itu, gitu saudara, itu hadirnya, itu ini, bukan ceritanya begitu. Wah, jangan ini mau ngonosin teko nggak harus sumbangan, saudara. Jadi cerita waktu saudara diminta sumbangan sama saudara dapat hadiah itu pasti ekspresinya beda. Oh iya, aku itu suka begini saudara. Wajar sama elek saudara ya. Nah itu prinsipnya memang berbeda. Konsepnya dunia itu lebih senang menerima daripada memberi kan? Lebih senang menerima daripada memberi. Ya saudara, kita coba lihat dalam Kisah 20 ayat 35. Kisah 20:35 dikatakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, walaupun nanti kalau saudara lihat di Alkitab itu nggak ada, tidak tertulis di kitab Injil. Tetapi ini tertulis dalam tradisinya orang Yahudi. Yesus jadi di sejarah Yesus ini dari berbagai macam buku ya, semua mencatat. Nah, Injil hanya Injil yang masuk dalam Alkitab. Tetapi perkataan-perkataan Yesus banyak sekali saudara. Yesus pernah ngomong ya, pengajaran perkataan Yesus kalau ditulis semua, langit pun tidak cukup saudara. Kan Bapak Awanda tuh menyiptakan lagu itu ya. Andai kata semua laut adalah kertas, andai kata semua laut adalah tinta, dikatakan dan dia akan menulis semua kisahnya, semua orang bagi pujangga karena dan menulis kisah tentang Tuhan Yesus, dikatakan langit tidak cukup, lautan kering sudah luar biasa ya, karena jadi tinta lautannya kering. Itu ungkapannya, bahasa ungkapan yang dinyanyikan oleh, diciptakan oleh si Bapak Awandatu ini saudara. Kisahnya luar biasa dan salah satu pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan, dan ini sudah menjadi sesuatu yang mereka terima gitu ya. Artinya pengajaran Yesus itu seperti pengajarannya Bapak Gembala Om Batubara ya saudara. Apa pengajaran yang kental Bapak Ibu sudah terima apa saudara? Banyak doa. Saudara ini kok tidak ada apa saudara ya, sudah lupa saudara ya, saya catat bagi muridnya saudara. Banyak doa, banyak berkah. Sedikit berdoa, sedikit berkah. Ini kan tidak ada dalam buku GPDI, tidak ada saudara. Tetapi orang tahu. Oh, Batubara ngajarnya begini. Dulu ada seorang gembala, ya, dia punya prinsip kepada gembala pengerjaan begini. No pray no breakfast. Jadi nggak doa lagi orang untuk breakfast sudah. Nah, itu terkenal di mana-mana. Waktu jadi pengerja di sana ya ada tulisan. Pokoknya nek pengerja yang kono itu doa pagi. Rakitan ngantuk-ngantuk, rakitan turu. Doanya tidur sudah. Tetapi hadir saja. Nek orang tidak boleh breakfast katanya. Tidak boleh makan pagi. Luar biasa. Saya sudah pikir-pikir apa mau diterapkan juga di sini sudah ya. Begitu lali biarkan saja saudara ya, wis ora mangan ngurangi jatah mangan pagi. Wah, luar biasa. Ada memang, nah itu dicari di buku kehidupannya GPDI nggak pernah ada itu. Tetapi pengajaran itu kental. Nah sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mereka tahu semua.
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Luar biasa ya, prinsip Tuhan itu berbeda, saudara. Selanjutnya, di dalam kasih Kristus, memberi itu tanpa pamrih. Nah, kalau sudah memberi tanpa pamrih, saudara, itu bukan kasih Allah, saudara. Jadi kasih Allah itu memberi tanpa pamrih. Saudara, kalau Allah Yesus itu memberi pamrih, sakit hati nggak kepada Yesus sama kita? Oh, sakit hati, wis pakai ini kurang ajar ini, kurang terima kasih ya. Coba buat Yesus itu, dia murid-muridnya, bayangkan ya, kasih luar biasa. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang tuli, orang bisu melihat, orang kusta disembuhkan. Padahal orang kusta itu sudah seperti kalau kusta itu bagian dosa. Jadi kalau orang penyakit kusta pada waktu itu, jadi pada waktu itu penyakit paling puncak mengerikan kusta. Sebab orang kalau sudah kusta itu sudah mati pasti sudah, dan matinya mengenaskan, matinya itu dalam pengasingan. Ya, matinya dalam pengasingan. Dan orang ini betul-betul sudah diasingkan. Nah, bahkan tidak cuma itu, sudah orang yang kena kusta itu mereka sudah diklaim orang ini berdosa, dihukum oleh Tuhan. Tapi Tuhan sembuhkan. Bahkan pada waktu peristiwa itu saja 10 orang disembuhkan, hanya 1 sih balik. Sudah sakit hati tidak sudah? Wes tahu kali orang terima kasih. Saudara, kan berapa banyak saudara? Wes tahu lu malah menentung, saudara kan gitu saudara. Kan sering kali terjadi. Itu prinsipnya manusia. Itu manusia seperti itu saudara. Yesus bayangkan saudara. Bahkan pada waktu dia dianiaya, lalu disuruh pilih Barabas atau Yesus. Saya kalau tanya saudara, ada enggak di situ yang pernah disebutkan Yesus kira-kira? Waduh. Nah, saya itu bukan muka yang besar, pasti makanya pilih Yesus kan. Waktu tanya Barabas atau Yesus, nggak ada bilang di sini Yesus, nggak ada suaranya. Semua berkata bebaskan saya Barabas, salibkan Yesus. Kira-kira sudah begitu sudah ya, orang yang pernah ditolong gitu ya, pilih aku sama ini. Terus sudah ini salibkan aku, nanti kurang ajar. Wis tak pakai ide loh bebek, wis tak tolong, tak doa aku loh, mana saya nyalibkan, loh betul nggak sudah? Sakit sudah. Tapi Yesus luar biasa, dia memberi tanpa pamrih. Karena kalau kita memberi, belajar tanpa pamrih. Jangan pernah berpikir ketika mau memberi orang berterima kasih sama kita. Kalau engkau berpikir seperti itu namanya pamrih. Jadi ketika engkau memberi orang itu, nolong orang itu maki-maki kita, itu namanya kasih karunia. Amin. Nah, Allah saudara anak ini. Amin. Ya tidak bisa tuh Pak, ngasih itu harus etikanya. Kalau dikasih itu terima kasih, orang menang katanya. Ya puji Tuhan kalau ada orang kasih kita berterima kasih. Saya mau tanya dulu, lebih berat mana sudah? Dalam bidang kerohanian kita, lebih berat mana waktu kita kasih orang itu puji-puji kita, atau ketika kita membantu orang kasih orang itu memaki kita? Secara kerohanian lebih naik mana? Jangan secara daging ya, secara daging seperti terima kasih, betul nggak sih? Saudara udah ngasih orang bilang, waduh bagus sih, jelas, bagus itu. Oh senang dagingnya, tapi dasnya gede sudah. Coba kalau saudara muji saya sudah, kalau sudah kasih, tolong dicoba topinya, nggak masuk. Tapi secara rohani saudara, ketika saudara mengasih, saudara memberi orang mati saudara, orang fitnah saudara yang mana? Duh Gusti, gitu ya. Parimono sabar, gitu saudara. Saudara lebih dekat sama Tuhan. Coba kalau sudah dipuji, ingat Tuhan nggak? Lupa, pasti lupa. Jadi bersyukur saudara. Kalau saudara mungkin banyak nolong orang tidak berterima kasih kepada saudara, saudara bersyukur. Saudara semakin dekat sama Tuhan. Karena Tuhan aja tidak pamrih. Ya, coba kita lihat Matius 6 ayat 2-3 dikatakan demikian. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan. Ini prinsip memang Tuhan. Jangan memberi supaya dicatatkan, umumkan ya. Wah luar biasa saudara. Ya tidak apa-apa saudara ya, andai kata pun diumumkan tidak masalah. Tetapi firman Tuhan ajarkan pada kita, kalau kita memberi, luar biasa ya, tangan kiri memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri
itu tidak ngerti, luar biasa ya. Sampai anggota tubuh tidak ngerti. Artinya ketika kita memberi, ya sudah. Jangan memberi tapi utak-utik terus saudara ya. Neng tiga saudara. Percaya, kalau sampai mungkin yang kita beri ini tidak benar, ya dia benar berdosa di hadapan Tuhan. Banyak orang yang datang ke tempat ke saya, saya tahu, itu nggak betul. Tapi ya sudah saya kasih. Jangan alasan apa namanya sudah kepelitan kita gitu ya, alasannya banyak yang kurang digunakan katanya. Sudah memberi berkat, memberi konten, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apabila orang itu jujur, kan nggak sudah ada dikatakan kok, nggak dikatakan. Saya pegang prinsip itu saja. Dia lebih berkat memberi daripada menerima. Ya, pemberian kita tulus. Tetapi ya sebenarnya saya kasih tahu. Kalau datang berapa kali, sorry saya bilang, kamu kok begini terus saya bilang. Kalau hidupmu seperti ini tidak bisa. Harus hidup benar. Ada beberapa orang yang buat jemaat kita seringkali datang. Aku minta ini buat bayar. Ya seringkali saya kasih. Terakhir saya bilang, saya nggak mau kalau kamu minta. Kalau mau jual sesuatu, tak beli. Jadi ada upaya sudah. Tapi kalau minta, no, saya nggak kasih. Benar sudah. Kira-kira berapa lama kemudian datang? Wah, bawa nastar. Pak Agus bilang, saya nggak boleh minta, tapi boleh jual. Wah, wes sudah. Uji sudah. Yang biasa di sana 15.000, 30.000 ya nggak apa-apa. Amin. Dan sering datang lagi. Ya, waktu saya nggak ada ketemu istri sudah ya. Ya, istri saya sudah tahu juga ya. Nggak apa-apa ya, saya akan pegang komitmen saya selama dia datang menjual sesuatu tak beli. Ya, karena saya sudah mengajarkan dia nggak boleh minta-minta. Saudara, mari kita belajar saudara, memberi dengan pamrih. Dan jangan kita memberi itu dikejar kemana ini ya. Ketika beri itu Tuhan. Kalau waktu orang kita beri ternyata nggak betul, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi di mata Tuhan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita memberi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Kita memberi itu lebih berbahagia dikatakan. Lalu yang kedua, di dalam kasih Tuhan memberi tanpa pamrih. Itu Yesus sudah luar biasa. Yesus tidak pernah pamrih, tidak pernah ngutip, betul nggak? Waktu dia ditinggalkan Petrus, waktu dia datang kepada Petrus, kan Tuhan tidak mengutak-utik lagi. Mengutak-utik apa ya? Mengingat-ingat ya. Dimati-mati terus itu ya. Kamu itu pernah nyanyi aku ya, ingat ya, bertobat ya, jangan diulang ya. Tapi dia nggak pernah. Kenapa? Dia lupakan itu sudah. Ya. Selanjutnya, kasih Yesus itu kenapa berbeda? Berkorban. Kasih Yesus itu berkorban. Ibrani 9 ayat 28 dikatakan demikian. Ibrani 9 28 dikatakan demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dikatakan Yesus satu kali saja mengorbankan dirinya, dan korban Yesus sudah cukup bagi kita untuk kita boleh diselamatkan. Jadi kasih Tuhan saudara, Dia berkorban. Dia berkorban untuk kita. Saudara, Yesus rela berkorban, bahkan nyawanya pun diberikan. Yohanes 10 ayat 14 hingga 15. Yohanes 10 ayat 14 hingga 15 dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini luar biasa saudara. Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, menyerahkan hidupnya bagi domba-dombanya. Itulah kasih Tuhan. Dia mau berkorban, ya, dia mau berkorban bagi domba-dombanya, bagi kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Yesus, karena Yesus telah menyerahkan nyawanya. Tidak ada saudara. Coba lihat. Yang mau berkorban sampai betul-betul dia serahkan nyawanya. Ini kasih yang luar biasa. Kalau Valentine kan, saudara begitu kasih coklat saudara, Yesus ternyata tidak baik sama kita. Ngerti loh kalau tak tuh pokoknya sih marah katanya. Tak tuh pokoknya sih expired dari saudara ya, dan baru luar petang saudara. Jangan pikiran, betul nggak saudara?
Berapa banyak kalau kita disakiti itu rasanya ngerti kok, terus larang-larang ya Pak tuh kok sing apik tak hias wis merasa wae tak tuh wis SPN lah katanya gitu. Luar biasa itu manusia itu. Kita harus banyak belajar. Saya katakan kemarin di wanita Esther kita bersyukur saudara. Kenapa? Karena kita punya patron tentang kasih itu kasih nggak sempurna. Betul? Kasih kita nggak sempurna. Kasih kepada suami seringkali mungkin tidak sempurna. Berapa banyak kasih kepada suami pamrih? Itu nggak sudah. Berapa banyak istri sakit hati kan sama suami? Wes kita ladeni terus, mulai tak ladeni terus. Lambi tak siap, orang gue tak siap, tak siap ya panas. Wes tak tahu perhatian nggak? Kok wes barang terus blok, makan blok katanya. Disapa orang, saudara kalau begitu pamrih namanya saudara. Ya, sebenarnya kalau sudah lawan itu gitu ya harusnya bisa berpikir positif ya. Suaminya datang ya, dipasih apa? Disiapkan yang panas, dia pun dimandikan saudara, luar biasa. Duduk katanya, lebih bisa lagi saudara. Nah itu makan, tidur belum masuk harusnya melihat begini, harusnya waktu saya melihat gini, kasihan suamiku ini, dia kerja dengan baik untuk saya ya, saya harus lebih melayani lebih lagi kan harusnya begitu. Amin suami-suami, istri-istri berarti pamrih saudara. Nah jujur sudah, kasih kita nggak sempurna, sakit rasanya, betul nggak? Karena kasih kita video itu kasih bukan bertepuk sebelah tangan. Berapa kali kasih kita sakit kepada anak sakit, ya orang tua sudah gede, ya sudah anaknya sudah menikah, berapa kali sakit lagi sama anaknya? Juga tak badan gitu ya, tak openin, gede kurang ajar, ngerti kok dia kurang tak susuni katanya saudara. Nah diperhitungkan apa? Pilot coba dihitung katanya. Wah dihitung yang repot saudara. Banyak ya saudara. Di sini nggak ada. Sangat banyak saudara. Ya, kalau ada anak mungkin nggak perhatian sama suami sama orang tuanya, ya bersyukur saja saudara. Amin. Saudara jangan pamrih. Banyak orang tua dihitungin saudara. Saya punya tamu dihitungin. Ya nanti apa kawinnya mas. Wes kawin ke Mas yo katanya. Anakku wis kawin ke kowe dhewe kata saudara. Nah, sekarang anaknya kawin Mas, kalian yang menang bertiga untuk mama katanya. Saya bilang kok pamrih to saya bilang. Ya, jangan pamrih dong. Tapi wajar seringkali ya, seringkali manusia. Nah, kita tidak sempurna saudara. Tetapi kita bersyukur kenapa? Kita punya patron yang sempurna. Yang lain nggak punya loh, cuma kita yang punya patron. Jadi waktu kita nggak sempurna, kita bisa minta ampun, kita bertobat karena kita tidak suka dengan patron. Betul ya? Tidak salah ya saudara, patron pula ya. Betul. Kalau ibu jahit harus sesuai dengan patron ya, betul ya? Jadi jangan sampai salah saudara. Saya tidak ngerti jahit maki pakai patron bisa diprotes sama penani saudara ya. Salah Pak. Betul ya patron ya. Harus ada patronnya, harus sesuai. Nah kita bersyukur ada patronnya saudara. Harus patronnya. Waktu kita tidak ketidaksempurnaan kasih kita bisa melihat patron untuk memperbaiki supaya kita sesuai dengan patron. Kita bersyukur. Kasihmu kepada suami, patronnya siapa? Tuhan. Kasihmu kepada saudara, patronnya Tuhan. Kasihmu kepada anak, kepada suami, kepada siapapun, patronnya siapa? Tuhan. Nah, ketika kita punya patron, kita bersyukur saudara. Ketidaksempurnaan kasih kita, tapi kita bersyukur karena kita punya patron yang sempurna. Karena itu terus sesuai dengan patron. Ya, sesuai dengan patron. 1 Yohanes 3:16 katakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Luar biasa ya, Tuhan sudah berikan patron, Tuhan sudah berikan teladan, biarlah hidup kita sesuai dengan patron itu. Yang ketiga, mengampuni. Nah, ini luar biasa ya, mengampuni itu beda dengan memaafkan. Kalau mengampuni itu artinya menganggap peristiwa itu tidak pernah terjadi. Ya, kalau memaafkan itu hanya melupakan. Nek jenenge wong lali, kadang ingat lagi, itu kan saudara ya. Lali, kemarin saya saudara, iPad saya itu, saya ingat saya bawakan apa gitu, tapi setiap detik saya lupa kemana ya. Saya coba tanya istri saya, nggak tahu. Ya, waktu itu kami baru habis makan bersama-sama dengan staff, gitu ya, karena kita bicarakan tentang pelayanan begitu. Lalu, wah apa di sana ya? Tapi saya sempat ingat, hendaknya saya bawa gitu ya. Saya coba tanya, jangan
coba dicek ke sana, coba ingat-ingat lagi piye, atau lupa gitu. Akhirnya kita coba, ternyata keselip. Jadi antara kasur ya spring bed itu ada seperti selipan begitu masuk ke sana. Nah saudara, kalau melupakan, hari ini kita bisa melupakan satu kali ingat saudara, ya, wah, orang ini pernah ngakusi saya, hilang itu, ya puji Tuhan, wes langsung ingat-ingat, dibalik kita. Besok datang ke gereja, iki saya ngakusi, hati-hati loh, kiwong ngakusi nih saudara. Wah itu luar biasa saudara. Itu namanya melupakan. Tetapi mengampuni itu artinya tidak pernah melupakan, artinya menganggap peristiwa itu tidak pernah terjadi, dan itu sulit. Hanya Yesus yang mampu, dan kita belajar dan minta kepada Tuhan Yesus supaya dimampukan. Lukas 23 ayat 34 dikatakan demikian. Ini peristiwa pada waktu Yesus disalib saudara ya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Luar biasa ya. Ketika Yesus melihat orang-orang yang menyakiti dia, jadi berarti setiap kita akan sakit. Berapa banyak kita marah dengan FPI, berapa banyak kita marah dengan orang-orang yang membakar gereja, sakit hati bahkan. Tetapi Yesus berkata apa? Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Ketika aku berbuat dosa, Tuhan berkata kepada Bapa, karena Yesus itu Imam besar kita, Dia selalu bersahabat bagi kita, Dia menjadi pendamai bagi kita. Jadi saudara sekarang bisa langsung minta kepada Bapa, itu bukan berarti kepada ketidaktugalan Allah, tidak, tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau dulu Imam besar kan harus datang pada hari raya David besar, tapi sekarang Imam besar kita siapa? Yesus. Setiap saat kita bisa datang, makanya doa kita harus ditutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dia menjadi Imam besar kita. Dia menyampaikan kepada Tuhan, keluhan kita kepada Tuhan. Ibrani katakan Yesus itu Imam besar kita. Dan ketika kita berbuat dosa, Tuhan akan berkata, ya Bapa, ampuni si aku sini, dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Tapi tidak boleh lupa saudara, Yesus itu adil, Allah itu adil. Segala dosa itu ada konsekuensi yang kita ambil. Karena itu terus kita hidup di dalam kasih Tuhan. Mengampuni saudara, itu artinya menganggap peristiwa itu tidak pernah terjadi. Yesaya 1:18 dikatakan demikian. Yesaya 1:18, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kirmis itu buah, ya, getahnya itu merah saudara, dan itu kalau kena baju itu juga untuk warna juga ya. Itu kalau sudah kena kain itu nggak bisa hilang, mau dicuci pakai apapun juga nggak pernah bisa hilang. Tapi Tuhan katakan apa? Walaupun dosamu semerah kirmisi, disucikan seputih salju. Luar biasa. Kenapa? Karena tidak pernah diperhitungkan oleh Tuhan, ya. Allah tidak pernah memperhitungkan itu. Di dalam kasih Kristus ada pengampunan tanpa batas. Ini luar biasa. Kasih Kristus itu pengampunan tanpa batas. Mau berapa kali Anda berbuat dosa, Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni. Sebesar apapun Tuhan mengampuni. Hati Tuhan itu seperti kisah anak sulung dan anak bungsu. Ketika anak bungsunya pergi, menyakitkan, kurang ajar kan? Tapi Tuhan tidak marah. Tuhan tidak marah. Dan kalau Anda lihat dalam Alkitab dikatakan, ketika anak bungsu itu datang ke rumah bapaknya dari jauh, dia melihat bapaknya sedang di depan pintu ngenteni. Saya nggak tahu sampai berapa lama, Alkitab tidak mencatat berapa tahun anak bungsu ini akhirnya pulang. Tapi setiap hari bapaknya menunggu di depan rumah, terus berharap anaknya pulang. Itu hati bapak. Maka firman Tuhan katakan apa dalam kitab Wahyu, aku mengetok di depan pintu, dan ketika engkau membuka hatimu akan masuk. Jadi Tuhan mau kita yang membuka pintu, sudah. Tuhan selalu ada di depan pintu, menunggu dan menerima kita. Itu hal kita yang luar biasa, ya. Ayat terakhir, Matius 18:21-22, ayat yang sering saya sampaikan, dan ini boleh menjadi patron kita, ya, menjadi patron kita. Dikatakan demikian, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus,
ampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Ini pertanyaannya, ini terus di kitab Injil yang lain katakan apakah 7 kali gitu ya. Lalu sampai 7 kali ya, lalu Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tak ada batasan. Berapa kali kita bisa mengampuni? 7 kali? Oh, cuma kali sekali aja sakitnya tuh di sini katanya. Wah, ada baiknya juga tuh lagu itu sudah ya, enak kan ya. Saya kata sama dia begini, dia tahu, tapi katanya sudah. Padahal aku ada duduk sini juga. Betul kan? Berapa kali sudah bisa mengampuni? Suami-suami berapa kali kau bisa mengampuni istri? Lo ada lo suami istri ini tetap bersatu secara legalitas, masih terikat sebagai suami istri, tapi hatinya sudah tidak terikat. Kenapa disakiti? Kalau sama istrinya musuh, kan sakit rasanya. Aku punya om sudah, almarhum sudah, sama istrinya nggak pernah serumah, nggak selingkuh, luar biasa sudah. Tapi tidur di ada pernikahan salah satu saudara sepupu saya foto ya, oh duduk sama tante, saya tuh bingung tante kira tahu ada foto yang sepasang tadi. Pertama dia mau, ini permintaan konangan sudah, ayo tak jejer no sudah, tak jejer kok, saya orang, yo banyak kan sudah, orang tidak pernah. Kalau saya suruh foto, ayo Pak Bos foto sama Bika, suka gantian aku sudah, tidak ada masalah, komunikasi lancar. Ini kan saya bilang, oh kayak foto pas foto aja sudah kan pas foto gitu kan begini, kalau lihat ke depan katanya ini foto pas foto, saya bilang miracle katanya, aneh-aneh gue, kapan lagi saya bilang kan kalau kita ada cepat 1 menit katanya sudah, saya itu suruh foto 1 menit, orang 1 menit bubar ya sudah. Lu satu kan, kenapa sih bilang komunikasi lewat surat, aku lapar katanya, tuh dewe repot sudah, berantem kurang ajar, kurang ajar, jadi berantem aja nggak mau sudah, berantem lewat surat menyurat karena ada SMS ya, aku memangan kok dia orang masak, kurang ajar dewe lo sudah ketawa banyak ini, banyak tidur mungkin sama satu ranjang SMS aku coba ya, ini balas surat sudah. Yang kedua baru anaknya mau papi mami kok SMS-an di sopok lo ada sudah. Jadi alat sekarang ini ya kelihatannya canggih tapi merusak juga sudah. Nggak ada komunikasi, depan anak ya, sama anaknya pesen ya, ditanya pesen kopi, armu kata saudara, repot sudah. Kalau benar datanya kita ketawa, tapi ini terjadinya ini fakta banyak sudah. Ampuni suami-suami, ampuni istri ampuni suamimu ya. Orang tua ampuni anakmu, anak-anak ampuni orang tua. Sudah seiman, biar kita saling mengampuni. Dan kalau kita bisa saling mengampuni, luar biasa ya. Kasih itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Nyanyikan lagu Saat Ku Renungkan Hidup Bersamamu, seringkali ku melupakan. Ku berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatan. Saudara, ini yang terjadi dalam hidup kita. Berapa banyak seringkali kita melupakan Tuhan. Seringkali kita merasa hebat, kita merasa kuat, bahkan kita melupakan kasih Tuhan. Tapi kita bersyukur karena kasih Tuhan